Saya ingin tahu hanya kegiatan fungsi ekstrakurikuler dan arti daripada ekstrakurikuler. Kemudian satu contoh yang diadakan di sekolah, misalnya sebagai cerdas cermat, apakah termasuk ekstrakurikuler? Cerdas cermat termasuk atau keagamaan, seperti merayakan hari yang besar Islam yang kita buat satu kegiatan cerdas cermat itu juga merupakan satu ekstrakurikuler. Kalau menurut saya, iya. Ada yang kelompok lainnya. Bagus, kebetulan untuk kelompok E. Iya, bagus sekali pendapat dari kelompok E. Cerdas cermat itu kalau kita laksanakan di luar jam pelajaran. Misalnya pulang sekolah jam 3 atau jam 4 kita kembali, itu merupakan sebuah ekstrakurikuler. Bukan cuma cerdas cermat, misalnya les kan kita kan tidak mengganggu jam pelajaran. Les itu kita laksanakan setelah pulang sekolah sekitar jam 4 atau jam 5. Jadi kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran. Bagaimana kalau paskibraka diadakan jam pelajaran? Itu kita lihat dulu, misalnya keperluannya untuk apa. Misalnya keperluan sudah mendadak. Nah, kita kan tidak memberikan waktu jam pelatihan paskibraka itu kan yang mengikuti paskibraka itu siapa-siapa. Kan tidak kita pilih semua di kelas. Di situ kita pilih yang paskibraka siapa-siapa saja. Nah, kita ambil, minta izin kepada wali kelasnya, kita latih di luar kelas. Jadi seharusnya kegiatan itu dilaksanakan pada bukan jam pelajaran. Begitu, maksud ibu seperti itu. Tapi karena kondisi yang barangkali mendesak, bisa. Itu dapat dibaca dengan pertimbangan, begitu ya. Dapat dibaca dengan pertimbangan. Bagaimana Bu? Puas? Sudah puas ibu. Ada lain? Alhamdulillah aman. Membangun bakat anaknya. Iya. Kalau kita lihat sekarang di kelas di sekolah kita, jadi anak-anak itu kurang bakat, minatnya itu kurang untuk belajar, entah kenapa. Jadi bagaimana cara memupuk bakat si anak tersebut? Itu apa mengenai ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler atau ke dalam proses belajar mengajar? Tadi Ibu mengatakan ke dalam proses ekstrakurikuler, tetapi akhirnya pada ujung pertanyaan ke dalam proses belajar mengajar. Di sini ada Ibu cantumkan ya, ada di sini tentang pokoknya apa saja ekstrakurikuler juga boleh, tapi untuk membangun bakat si anak itu bagaimana caranya? Karena sekarang banyak kita lihat bahwa anak itu kurang untuk semangat untuk dalam belajar. Kenapa anak-anak dulu pintar-pintar tapi sekarang berubah putarannya? Tadi kan ada prinsip pilihan. Nah, kita kembali lagi kepada prinsip pilihan. Ekstrakurikuler itu dilakukan sesuai dengan keinginan yang diikuti secara sukarela, tidak dipaksa. Jadi sukarela anak itu bagaimana? Nah, kan tidak semua dari kelas 1 sampai kelas 6 harus ikut ekstrakurikuler, enggak. Nah, kemudian karena ekstrakurikuler mengikutinya. Nah, misalnya ya, misalnya pada ekstrakurikuler kita adakan latihan menari. Latihan menari kalau yang nggak bisa itu kan nggak mungkin ikut. Kalau yang bisa, kalau yang ada bisa sikit-sikit minatnya, kalau kita nggak ngambil dia marah. Ya. Kalau memang yang nggak ada minat dia, walaupun kita ambil, kita aja dia dari gerakan 1 ke gerakan 2 sampai selanjutnya, dia tetap nggak bisa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita latih, dia tetap nggak bisa. Tapi kalau yang ada bakat, ada minat, ada berkeinginan, satu hari kita kasih nampak gerakan-gerakan, dia pasti langsung, Bu, kalau besoknya misalnya kita tukar, ada yang lebih bagus, Bu saya ikut, nggak mau saya ditukar, pasti dia marah. Nah, jadi jawaban dari Ibu pertanyaan dari Ibu tadi untuk memupuk bakat. Bakat itu kita pupuk apabila bakat itu sudah tumbuh pada anak itu sendiri. Baru kita pupuk, kita kembangkan.
Apabila bakat itu tidak ada pada anak itu, nggak bisa kita kembangkan. Bagaimana ibu-ibu? Jadi ibu mengatakan anak yang ada bakat. Jadi orang-orang barat semuanya ada bakat. Nah, orang Aceh ini bagaimana ketinggalan binasa? Itu orang barat sama orang Aceh itu beda. Kata bapak tadi Pak Herudin, anak yang paling bodoh itu yang dipupuk, yang sudah pandai dia aja. Iya, kalau memang bukan ini yang bodoh ataupun ini ekstrakurikuler, ini bakat kan, memupuk bakat. Tapi kalau memang bakatnya ada, tadi bapak kan ada menjelaskan, misalnya bakat anak ini di bahagian loncat-loncatan ke olahragaan, jadi kita pupuk anak ini ke bahagian olahragaan. Nanti misalnya dia tamat sekolah, kita masukkan ke SDO dia. Kalau misalnya ada anak kita dia punya bakatnya bidang menyanyi, kita pupuk bakatnya ke bidang menyanyi. Kemudian ada anak kita misalnya bakatnya dia sebagai seorang pendidik, berarti setelah dia tamat SMA kita kasih ke D1, ke D2 ataupun ke sarjana, dia pasti akhirnya menjadi seorang pendidik. Ya.